Kondisinya waktu dulu di Jati, masyarakat itu tidak bisa menanami, mematikan rumput-rumput, cari rumput aja susah. Kelompok tani hutan penyadap getah pinus itu pendapatannya cukup rendah menurut kami karena berkisar antara 550 sampai 800.000 per bulan. Pada waktu itu masyarakat penyangga hutan itu bercocok tanam dengan polowijonya, tetapi karena adanya perubahan menjadi hutan konservasi sehingga petani-petani ini seperti kehilangan pekerjaan. Di Jogja, masyarakat kawasan penyangga hutan itu tidak boleh luwe atau lapar. Itu saja dulu. Jadi tidak boleh. Hutan di Yogyakarta itu sangat berbeda dengan hutan-hutan yang lainnya karena kita akan selalu bicara pada satu status tanahnya, kemudian di atas status tanahnya itu ada hutan, kemudian kita bicara tentang pengelolaannya. Dan ternyata tanah hutan di Yogyakarta itu tidak pernah diserahkan ke Belanda atau tidak diserahkan ke negara. Sehingga bisa dikatakan bahwa seluruh tanah kehutanan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ini statusnya adalah tanah kasultanan. Hutan-hutan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ini berbeda-beda. Sehingga tingkat efektivitas dari pengelolaan hutan itu kita sandingkan dengan 3 formulasi. Yang pertama itu berdasarkan indigenous culture dan keberadaan tanaman asli, kemudian ditambah dengan animo masyarakat untuk mengelola hutan, kemudian ditambah lagi kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Sehingga potensi hutan itu bisa ditemakan ya. Maka kita sebut sebagai hutan tematik. Dengan 2 konsep tadi antara hutan tematik dan status tanah hutan, maka hutan yang ada di Jogja itu kita berikan nomenklatur nama sebagai Wana Keprabon. Ini konsep bagaimana hutan di Yogyakarta itu bisa mensejahterakan masyarakatnya. Di daerah istimewa Yogyakarta ini, hutannya pun istimewa. Ya kita percaya sih kalau hutan itu milik negara, tapi tanah-tanah ini tanah-tanah kasultanan. Sehingga sinergi antara kasultanan, kemudian negara dan masyarakat, ini menjadi sesuatu kekuatan yang luar biasa. Barangkali tidak semua
bisa memahami tanpa sebuah komunikasi yang benar. Sehingga saya percaya kalau informasi ini berapa ditangkap oleh semua pelaku, saya pikir sudah tidak ragu-ragu lagi kita berbicara tentang keistimewaan dan kesejahteraan masyarakat itu. Kehutanan adalah bagian dari tanah titik keprabon. Dan ini muncul di dalam penjelasan Undang-Undang Keistimewaan. Hanya kemudian kita perlu kemudian mengadopsi konsep dasar dari pengelolaan hutan. Ada hutan lindung, ada hutan konservasi, dan ada hutan produksi. Di mana warna keprabon itu ya mencakup 3 konsep dasar itu. Sehingga ketika kita bicara tentang warna tematik di warna keprabon juga sangat didasarkan kepada apakah dia hutan lindung, apakah dia hutan konservasi maupun hutan produksi, tergantung pada jenis hutannya. Seperti misalnya ke depan kita akan bangun warna boga. Ini terletak di RPH Candi sebagai hutan nangka. Di sana akan mensupport kebutuhan ya, nangka untuk gudeg. Dan nanti kalau sudah besar, diameter nangka itu hampir sekitar 60 cm ya, itu akan kita petik juga untuk mebel ataupun kendang. Artinya bahwa warna tematik boga di warna keprabon ini sangat bisa mendukung kesejahteraan masyarakat, baik itu melalui hasil kayu maupun hasil hutan bukan kayu bisa dimanfaatkan semuanya. Perlu kami sampaikan bahwa di hutan peta 58 RPH Candi ini adalah hutan produksi yang dulu adalah hutan jati, yang untuk saat ini peta 58 ini dikembangkan menjadi tanaman nangka yang keluasannya nanti 90 hektar untuk jenis tanaman nangka keseluruhan. Januari itu udah pentil, mulai pentil. Januari. Kalau dari Pak Sri Sultan dulu waktu hadir ke sini, itu cerita bahwa gudeg nangka itu belum ada perkebunan nangka, baru sini aja yang ada. Yang kami kelola utama nangka, keduanya diberi kesempatan untuk tumpang sari. Makanya semua lingkungan hutan mengucapkan terima kasih banyak karena diberi lahan yang seluasnya sekitar 30 hektar. Subur, makmur. Kelompok tani Reksamana ini mengolah sekitar 40 hektar yang berada di petak 58. Dari hutan nangka ini, bagi kelompok tani Reksamana, bagi masyarakat sekitar itu banyak sekali memberikan manfaat. Antara lain di sela-sela pohon nangka ini ditanami berbagai macam tanaman tumpang sari. Di antaranya ada kedelai, ada jagung, ada padi, ada kacang tanah, ada ketela pohon, dan lain sebagainya. Warna tematik adalah bagaimana kita mengembangkan potensi yang ada di kawasan hutan dan di sekitar kawasan hutan dengan kondisional yang komoditasnya memiliki nilai tambah, kemudian masyarakat juga kita tingkatkan secara kelembagaan, peran-peran dari berbagai pihak, mulai dari hulu sampai ke hilir atau dari on farm ke off farm, ini bisa kita kolaborasikan di dalam pengembangannya. Kita berharap terjadi suatu integrasi di antara masyarakat dengan pemerintah dan mungkin juga dengan pihak swasta dalam mengembangkan komoditas yang bisa dikembangkan di kawasan hutan. Dalam tujuan utamanya adalah bagaimana kita mengangkat kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Apa yang disampaikan oleh Dinas Kehutanan bahwa petani hutan pun menjadi petani-petani yang bisa mandiri ketika tema-tema yang disampaikan, ketika garapan-garapan di tanah-tanah kehutanan itu prosedurnya tetap diatur dalam konteks itu. Hutan dan keistimewaan itu sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat. Siapapun bisa membuktikan di daerah istimewa Jakarta, di Gunung Kidul misalnya, bagaimana petani-petani hutan menggarap
pertaniannya, bagaimana kemudian kalau kemudian nanti persoalan tematik sebagai contohnya mungkin ada di Mangunan mengelola hutan pinusnya, mengelola kawasannya. Itu luar biasa. Kawasan Mangunan dan sekitarnya, Kapanewon Dringo, sebelum tahun 2014 ini masih merupakan kawasan marginal, terpinggirkan dalam kondisi masyarakat yang mayoritas hidupnya sangat miskin. Nah, masyarakat mayoritas yang hidup di hutan adalah sebagai penyadap getah pinus, yang jumlahnya satu area kawasan RPH Mangunan ini sekitar 78 penyadap getah pinus. Pada tahun 2015 awal itu kemudian terjadi sebuah pembahasan berkaitan dengan bagaimana pengelolaan hutan itu untuk lebih mampu mensejahterakan masyarakat. Nah, bersama KPH kemudian kami membahas peluang-peluang baru, kemudian disimpulkan wisata merupakan satu bagian yang kemungkinan lebih besar manfaatnya dan mampu memberdayakan masyarakat lebih luas lagi. Sehingga di akhir tahun 2015 ini dihentikan penyadapan getah pinus untuk kemudian para pelaku petani hutan KTH kelompok penyadap getah pinus itu dialihkan dalam perencanaan kegiatan sebagai pengelola jasa lingkungan wisata alam. Dan alhamdulillah Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 sangat-sangat mendukung dengan antusiasnya. Kemudian di tahun 2017 diproses sebuah kerjasama kemitraan pemberdayaan masyarakat. Kita bekerja sama dengan badan hukum yang mewadai kelompok tani hutan itu adalah koperasi, bekerja sama dengan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Dan dukungan Ngarso Dalem kemudian mengalir terus-menerus dalam konsep mengembangkan pariwisata hingga saat ini. Dan mohon maaf, ini adalah salah satu contoh kami dalam menyadap pohon pinus. Nah, ini masih ada sisa lubangnya. Dipikir-pikir kalau penyadapan ini kita laksanakan terus, lama-kelamaan kan kesuburan pohonnya akan semakin berkurang. Akhirnya dihentikan untuk penyadapan hutan pinus dan kita fokus kepada pengelolaan pariwisata. Ketika kami sudah buka wisata, hasil kami yang semula dari kelompok tani penyadap pinus 1 bulannya misalnya cuma cukup untuk membantu penggantian obat nyamuk sama apa dulu itu kan, kalau nyadap pinus kan memang banyak getahnya dan harus pakai minyak buat hilangin getahnya, terus nyamuk juga banyak. Akhirnya ketika kami berubah profesi menjadi pengelola wisata hutan pinus, alhamdulillah hasil kami juga semakin bagus dan bisa mencukupi untuk kehidupan di masyarakat sekitar hutan. Kalau berkaitan dengan bagaimana hutan sesuai dengan dawuh Ngarso Dalem untuk mampu sebesar-besarnya mensejahterakan masyarakat, ini saya kira tinggal bagaimana petani hutan yang hidup di sekitar hutan itu kemudian mampu berinovasi, berkreativitas demi peningkatan kesejahteraan para petani hutan yang hidup di pinggiran hutan, kemudian membuat peluang-peluang baru tidak harus dengan pariwisata, tapi dengan produk-produk yang memiliki segmen pasar, saya kira sangat luas untuk bisa dikembangkan. Ini menjadi pemberdayaan masyarakat yang lebih luas lagi. Pengelolaan hutan tematik pada dasarnya adalah mendekatkan peran kehutanan di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial yang ada di masyarakat, atau mungkin lebih dikenal melalui konsep sosiopreneur. Dengan konsep itulah maka pluralisme ini menjadi sangat berwarna di Jogja. Jadi tidak akan seragam lagi pengelolaan hutan itu. Dengan konsep sosiopreneur kita juga akan kembangkan warna keprabon itu sebagai warna inklusi. Semua aspek
silakan bisa berperan, berpartisipasi di dalam mengelola hutan dengan mendasarkan pada potensi-potensi lokal, aset lokal yang ada kita kembangkan, sehingga harapannya nanti akan terwujud ekosistemnya terjaga tanpa kita harus mengubah, merusaknya, tetapi masyarakat bisa berpenghidupan layak. Ini adalah tanaman mentao yang ditanam oleh Gusti Mangkubumi di tahun 2021, pasnya 15 November 2021. Tanaman ini untuk perkembangannya agak sulit mungkin karena menyesuaikan dengan kepadatan tanah dan kegemburan tanahnya. Dan ini adalah kebun yang juga ditanam oleh Gusti Mangkubumi, juga sama di tanggal 15 November 2021. Ini adalah sebagai tanda atau tenger titik tertinggi dari hutan alas Bunder. Kawasan Taman Hutan Raya ini awal mulanya adalah kawasan produksi. Tahun 2014 kami tingkatkan menjadi kawasan konservasi yang lebih dikenal dengan Taman Hutan Raya Bunder. Kami membagi atas 3 blok, yaitu adalah blok lindung, blok pemanfaatan, dan blok lain. Nah, kenapa kita membagi 3 blok ini? Karena kita mengingat bahwa kawasan konservasi adalah kawasan yang tidak boleh ada aktivitas masyarakatnya, di dalam maupun di sekitarnya. Tetapi kalau kita melihat masyarakat sangat membutuhkan kawasan, kami melakukan review blok yang mana kami menambah menjadi 5 blok, yaitu adalah blok khusus, blok koleksi, blok lindung, blok pemanfaatan, dan blok tradisional. Nah, kenapa kami menambah blok? Ini dimaksud bahwa kami juga memberikan kesempatan bagi masyarakat-masyarakat yang mempunyai kepentingan hidup dengan hutan. Untuk saat ini kami yang ada di KTH Ngresobawono ini kami bekerja ataupun melakukan kegiatan di blok tradisional, yang salah satunya adalah untuk kegiatan penanaman HMT, hijauan makan ternak, juga buah-buahan. Yang di sana kami kembangkan adalah buah nangka, juga ada tanaman pete, ada mangga, juga ada tanaman yang bisa menghasilkan, buah yang menghasilkan, sehingga itu bisa meningkatkan perekonomian untuk anggota kami yang ada di kawasan Tahura ini. Selain di blok tradisional, itu juga ada di blok pemanfaatan, yang di dalamnya nanti akan kita buat istilahnya seperti wisata yang ada di Tahura ini. Betul-betul kita manfaatkan, kita gali potensi-potensi yang ada untuk peningkatan perekonomian masyarakat. Anggota KTH ini bisa lebih maju, lebih modern, dan bisa mengenalkan budaya-budaya Jogja, baik itu dari segi tanamannya, baik itu dari segi kehidupan sehari-harinya, ataupun makanan tradisionalnya. Bunder ini juga kami bawa sesuai program warna tematik. Kami akan membuat rumah besarnya dalam warna tematik itu adalah warna wiyata. Kenapa warna wiyata? Karena kami juga menurunkan sesuai dengan aspek tujuan daripada kawasan konservasi, yaitu sebagai ilmu pengetahuan, sebagai pendidikan, dan juga sebagai informasi kepada masyarakat terhadap kawasan yang ada di Bunder tersebut. Contoh, bagaimana nantinya bibit itu bisa ditanam, bagaimana proses bibit itu dibuat, manfaat dari tanaman itu bagaimana, itu nanti ada di Taman Hutan Raya Bunder. Ini dimaksudkan karena kita ingin mengenalkan kepada generasi muda bahwa pentingnya menjaga, melestarikan hutan yang ada di wilayah masing-masing. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki tujuan ke depannya sebagai daerah pusat pendidikan, kemudian pusat wisata, dan pusat budaya.
dengan adanya kawasan hutan yang mungkin belum dikembangkan di daerah lain, dan ini menjadi penciri Jogja. Apabila diklasifikasikan akan mengalami suatu peningkatan mulai dari yang paling tertinggi yaitu hutan konservasi dengan warna wiyatanya dan warna wisatanya. Kemudian bagaimana di hutan lindung bisa dengan untuk warna wiyata, warna wisata, kemudian warna boga, bisa dengan warna husada. Kemudian untuk yang di hutan produksi strata terendah ini bisa untuk warna wiyata, bisa kemudian untuk warna wisata, bisa kemudian untuk warna kriya atau untuk hasil hutan kayunya, untuk warna patra untuk hasil getahnya ataupun minyaknya, bisa untuk warna boga, kemudian bisa untuk warna husada. Sehingga fungsi tematik ini bisa kita kembangkan atau kita kelola dengan secara baik untuk ketiga fungsi hutan tersebut. Dan mungkin ini yang menjadi pembeda pengelolaan hutan yang ada di DIY dan di daerah-daerah lain. Data yang tercatat di kami, ada kontribusi sektor kehutanan di bidang ketahanan pangan. Kami menyumbangkan ada beberapa tanaman pangan yang sudah ditanam oleh masyarakat di antar tegaan. Dan ketika dikonversi ke uang, maka sudah ada perputaran uang yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebesar 60 miliar per tahun. Kalau kita melihatnya bahwa masyarakat yang bekerja sama dengan hutan itu kita berdayakan. Jadi yang pertama begini, untuk proses pemberdayaan masyarakat di kawasan penyangga hutan itu kami wajibkan untuk menjadi kelompok tani hutan supaya kami membinanya gampang, gitu ya. Nah, kalau sudah menjadi kelompok tani hutan, maka tentu kami juga akan mencoba mengacu ya pada aturan-aturan yang ada. Kalau tadi saya sampaikan ada warna keprabon, kemudian karena tanah kasultanannya itu nanti akan dikelola oleh Pemda menjadi warna puraya, maka ya kita harus ada perjanjian baru dan itu nanti akan kita buatkan pergub. Bagaimana proses-proses kerjasama itu bisa kita wujudkan sesuai dengan peraturan perundang-undangannya. Kalau warga masyarakat itu mohon nanti petani menunggu harapan lahan yang belum dikelola, juga petani masih menggarap terus. Dan harapan kami, mudah-mudahan nanti pemerintah bisa memberikan edukasi terhadap kami, sekaligus bisa memberikan arahan atau pembinaan-pembinaan terhadap kelompok tani. Kami mohon dukungannya, mudah-mudahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan bisa lebih membahagiakan, bisa lebih mensejahterakan masyarakat sekitar hutan. Ayo, kita guyub rukun migunani, kita berinovasi, kita berkreativitas agar kita memiliki manfaat sebesar-besarnya dalam rangka mengelola hutan yang istimewa ini. Dan yang terpenting adalah hutan ini menjadi hutan lestari, masyarakat menjadi sejahtera. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup ini menerjemahkan makna dari keistimewaan itu sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat dalam konsep dari yang namanya Wono Keprabon, kemudian hutan-hutan tematik, dan barangkali yang paling penting persoalan regulasi dan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan komunikasi dengan masyarakat. Mudah-mudahan supporting terhadap program-program ini menjadi sangat lancar. Baik, jadi untuk pengaturannya warna keprabon ini melalui pergub yang akan kita launching di bulan Agustus pada saat Hari Kemerdekaan dan Hari Ulang Tahun Undang-Undang Keistimewaan. Salam inovasi.